Salam semua. Kalau kedengaran suara saya, jadi selalu menjadi istri dari kami dalam keluarga sedikit sudah ada kesempatan nanti tidak perlu menjadi istri lagi. Oke, selamat hari Natal. Katakan kepada orang sebelah karena mereka berbakti hari ini. Katakan Bapak Yesus mencantik. Cantik. Tidak dengar, tidak ikhlas. Haleluya. Bilang suara-suara. Oke, right. Nah, pertama-tama saya atau kami dari Cikeke, KL, Gereja Komuniti Keluarga Kuala Lumpur, salam Natal dari gereja kami, dan kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan dan seluruh pimpinan gereja ini dan jemaat-jemaat yang mempercayakan yang untuk melayani hari ini. Dari tim pujian penyembahan kami 3 beranak juga tadi. Tidak perlu diperkenalkan, istri saya yang paling tinggi, dia lah itu. So, senang mau kenal sama istri. Kalau kamu cari-cari, kalau paling susah mau dicari di masa malam, dia lah itu. Tapi hati dia sangat tinggi untuk Tuhan. Dia sangat setia dan kami saling setia satu sama lain. Ya, walaupun ya kita bermacam-macam, ada pelbagai yang pencobaan demi pencobaan, ujian demi ujian di dalam keluarga kami tetap setia satu sama lain. Karena kami tahu Yesus lebih setia daripada kita. Amin. Nah, hari ini tema kita hari ini hadiah Natal. Boleh saya pinjam satu bungkusan? Ini boleh ini. Hadiah Natal ya. Nah, sebelum itu kita baca di dalam Lukas 2:1-7. Begini firman Tuhan. Lukas 2:1-7. Nah, ini mungkin setiap tahun kita sudah dengar yang firman ini rata-rata ramai yang ambil ya firman ini. Nah, hari ini kita dengar sekali lagi dan kita belajar dari sisi yang lain. Nah, begini firman Tuhan. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikianlah juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka tiba di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anak yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lapin dan dibaringkannya di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk kasih dan setiamu buat kami. Terima kasih untuk firman dan pakai hamba-Mu ini yang tidak punya apa-apa. Biar hamba-Mu menjadi speaker, menjadi lidah penyambung dan taburan firman hari ini. Saya percaya Tuhan, Engkau ada di dalam setiap poin yang kami belajar. Dan kami dapat belajar sesuatu, dan saya percaya Tuhan, waktu kami masuk ke tempat ini dan kami keluar daripada dewan ini balik ke rumah, saya percaya ada sesuatu yang Engkau sudah buat dalam hidup kami, dalam diri kami. Buka mata rohani kami, agar kami dapat melihat kebenaran firman-Mu, dan buka juga telinga rohani kami Tuhan, agar kami dapat mendengar kebenaran firman-Mu, dan biar hati kami menjadi tanah yang subur. Terima kasih Bapak, terpujilah Engkau, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, next. Ada apa di sebalik hadiah Natal? Nah, memang kebiasaan. Setiap kali bulan Desember kita sudah lock date 25 hari bulan untuk kita sambut Natal. Dan ada gereja yang mengadakan macam kami 14 hari bulan.
ada yang 5 hari bulan mereka atau kita ada gereja-gereja khususnya yang di bandar karena mereka mau balik kampung, ramai cepat balik kampung. Jadi kita adakan seawal yang mungkin. Dan di dalam persiapan itu seperti gereja kami pertengahan bulan 11 kami sudah bersiap. Ibu-ibu sudah mulai menghiasi gereja. Pujian penyembahan kami sudah mulai untuk berlatih. Persembahan atau kesaksian mereka sudah mulai berlatih pada pertengahan bulan 11. Jadi setiap tahun kita merayakan dan salah satu yang selalu kita fokuskan dan saya percaya di mana-mana gereja ini pasti ada. Selain perhiasan, satu lagi yaitu hadiah Natal, hadiah Kristus. Dan ramai kita sebenarnya kita hanya berbincang selalu gereja-gereja atau macam-macam di gereja kami berbincang sebelum Natal itu atau ibadah Natal itu, pra-Natal itu kami akan berbincang apa hadiah untuk jemaat-jemaat. Dan kami ada pertukaran hadiah dan kami hanya tertumpu dan ramai orang Kristen mereka hanya tertumpu dengan hadiah yang mereka lihat. Saya tahu di dalam ini tidak ada apa-apa, betul? Tapi kalau saya masukkan sesuatu di dalam, kamu tidak akan tahu. Karena banyak orang Kristen setiap tahun mereka merayakan, setiap tahun mereka tahu, oh ada hadiah, betul? Kita akan tertumpu pada hadiah. Di sana ada yang besar-besar, mungkin ada rice cooker, mungkin ada oven, ya. Tetapi orang yang tidak membuka hadiah ini, kalau kita isi apapun, mereka tidak akan tahu. Kita hanya tahu kalau kita yang membongkar dan kita yang memasukkan sesuatu di dalam, baru kita tahu ada apa di dalam hadiah ini. Kita hanya tahu di luar, oh ada hadiah, oh ada jabatan bertua atau tiket bertua atau tiket berkat. Kita hanya tertumpu kepada apa yang kita lihat, apa yang di luar. Nah sebab itu kenapa banyak orang Kristen sebenarnya hadiah Kristus itu Yesus, tapi kita tidak tahu ada apa di dalam Tuhan. Kita masih lagi kecewa, kita masih lagi marah-marah, kita masih lagi ada kedengkian, kepahitan, dan ada masih tidak pernah berakhir. Kita pahit dan pada orang lain. Kita dengki dan kita sering kali jatuh ke dalam dosa karena kita tidak tahu ada apa di dalam hadiah sebenarnya. Kita hanya lihat luaran. Oh Yesus, tahukah kita orang-orang di luar sana mereka tahu Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka semua tahu. Mereka tidak hanya bukan hanya orang Kristen yang tahu sebenarnya. Ya, oh Yesus ini adalah Tuhan orang Kristen. Oh Yesus. Lihat Yesus. Ayah Yesus. Betul bahasa penyakit medis. Kita tahu Yesus atau hadiah Natal itu. Iya betul ini hadiah. Tapi kalau kita tidak membongkarnya, kita tidak meneliti apa di dalam, kita tidak akan pernah tahu ada apa di dalamnya. Sebab itu orang Kristen tetap kecewa, tetap sakit hati, tetap iri hati, tetap dengki, tetap hidup dalam dosa karena mereka tidak tahu ada apa di dalam. Ini masalah orang Kristen. Setuju dan tidak? Siapa yang tidak setuju balik baluhan. Masalah. Betul? Sebab itu kenapa kita sering kali kadang-kadang dalam gereja pun ada pertempuran. Dalam gereja pun ada iri hati satu sama lain. Ada satu ibu-ibu masuk, tengok ayo. Dalam gereja tuh. Kalau lelaki nampak apa yang cantik, begini kan. Kalau ibu-ibu, dia nampak ibu yang lain. Dia pakai ini. Tetap ada kebencian, tetap ada iri hati. Walaupun kita sudah puluhan tahun Kristen, karena ini masalah orang Kristen. Hari ini kita mau bongkar sedikit. Pada 2019 waktu kita di Yope, saya ada bawa ini sedikit. Hari ini kita dalami supaya kita tidak lagi. Kita akan benar-benar menjadi orang percaya. Kita tahu, oh Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Tapi bukan sekadar Tuhan dan Juru Selamat. Sebab orang-orang di luar sana, saya punya kawan-kawan Chinese, mereka tahu Yesus itu adalah Tuhan Juru Selamat. Kalau waktu kami, kadang-kadang kami dengan sakai, ya, makan dengan sakai. Dan tahulah, waktu tengah hari pun mereka sediakan bir. Saya kata, oh, thank you. Saya punya pada bagi tahu, oh dia ini orang percaya, dia punya Tuhan mengajar begini.
mengajar kasih, memalukan kita. Orang yang percaya kepada Tuhan, kita tidak tahu ada apa di dalam Tuhan. Ini saya punya partner Chinese, dia bukan orang Kristen. Itu penyebabnya kita seringkali kecewa. Itu penyebabnya seringkali rumah tangga kita berantakan. Karena kita tidak tahu. Kita hanya sekadar tahu Yesus itu Tuhan Juru Selamat. Kita hanya sekadar tahu, oh Yesus itu adalah Tritunggal. Kita hanya tahu, oh dia mati di kayu salib. Tapi semua orang di dunia, termasuk orang-orang di luar daripada kita, orang-orang yang di luar orang kalau kita di sini, mereka yang menganut agama lain, mereka juga tahu Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Makanya apa beza kita dengan mereka? Tidak ada. Karena kita juga tahu, mereka juga tahu. Tapi yang membedakan kita, kalau kita koreksi, kalau kita buka hadiah ini, ada apa di dalam Yesus? Ada apa di dalam hadiah ini? Bukan hanya sekadar yang dibungkus dengan love. Tapi ada sesuatu di dalam. Pertama, Allah yang menyertai. Nah, di dalam Yesaya 7:14, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu petanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Dalam satu lagi, Indonesia. Matius 1:23, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai. Dalam penulisan buku Yesaya sampai ke kitab Perjanjian Baru yang tertua sekali, diperkirakan 175 tahun bezanya. Dalam kitab Yesaya sudah dinubuatkan yang ada seorang anak laki-laki akan dilahirkan, dan dia adalah Immanuel. Dan waktu itu dia tidak dijelaskan lagi apa arti Immanuel. Namun pada Matius 1:23 dijelaskan di situ bahwa Allah itu Immanuel, dia yang menyertai. Tahukah kita sampai hari ini kita ada di sini? Berbagai ranjau, berbagai liku-liku kehidupan kita. Tapi kenapa kita masih ada di sini hari ini? Karena penyertaan Tuhan. Kalau kita sudah sadar di dalam kehidupan kita seharian bahwa ada Yesus yang menyertai, yang dilahirkan, dan namanya itu adalah Immanuel, dan kita tidak pernah sadar, kita tidak tahu bahwa dia menyertai kita dalam apa juga musim kehidupan kita, kita akan gagal sebagai orang Kristen. Kita akan tinggalkan Tuhan. Kita akan lari, tidak mau gereja. Kita akan kecewa dengan orang-orang gereja. Kita akan kecewa dengan itu. Karena kita tidak tahu bahwa Yesus itu adalah Immanuel yang menyertai kita. Dia tidak dikatakan di sana Allah menyertai kita pada waktu kita kerja jam 8 sampai 5:30, tidak ada di situ. Makanya 24 jam dia menyertai kita. Waktu kita tidur dia menyertai kita. Sebab itu hari ini bangun pagi-pagi kita masih lagi bernafas. Waktu dalam pekerjaan kita, berbagai rintangan dalam pekerjaan kita, berbagai tekanan dalam pekerjaan kita. Kenapa kita hari ini kita masih untuk bekerja? Karena ada Tuhan menyertai. Di dalam keluarga kita seringkali berantakan, seringkali pergaduhan suami istri. Ada saja kepahitan dengan anak dengan bapak, macam-macam kepahitan dalam keluarga. Kenapa hari ini kita tetap hidup satu keluarga? Karena ada Tuhan yang menyertai. Sedar atau tidak sadar kita? Tanpa kita sadar, Tuhan menyertai kita 24 jam. Tanpa kita sadar, Tuhan ada di samping kita. Waktu kita memandu, kadang-kadang banyak bahaya waktu kita memandu. Yang ngomong motosiklet, kadang-kadang kereta tiba-tiba membrek. Tahukah kita bahwa Allah menyertai kita sehingga kita masih selamat hari ini? Kalau kita tidak sadar bahwa Allah atau Tuhan itu menyertai kita sepanjang waktu, kita akan gagal sebagai orang percaya. Sedikit-sedikit kita akan kecewa, sedikit-sedikit kita akan lemah, kita akan tinggalkan Tuhan dalam pekerja, kita akan bergaduh bertengkar dengan orang lain, dengan sesama pekerja, dengan majikan, karena kita tidak tahu Allah yang menyertai. Waktu kita lemah, kita akan terus lemah dan kita akan tinggalkan Tuhan karena kita tidak tahu Yesus yang memikul kayu salib dalam perkiraan 120 kilo lebih kurang, dan dia yang sudah diseksa begitu dan dia masih mampu memikul. Bukankah Allah yang menyertai? Itulah Tuhan yang menyertai kita, yang memikul semua beban-beban kita, yang memikul semua masalah kita, yang menolong kita dalam segala kesesakan hidup kita. Waktu kita melalui lembah petualangan seperti mana Raja Daud, Tuhan yang menyertai kita.
kita biasanya sudah diperjelaskan, sudah dikatakan bahwa dia Tuhan kita. Kita percaya yang baru. Matius mengatakan artinya Allah menyertai kita. Mari kita sadar mulai hari ini. Biar kita sadar, bukan hanya seperti orang-orang di luar sana yang mereka hanya sekadar mereka tahu bahwa mereka punya Tuhan itu Yesus. Tapi biar kita sadar di dalam apapun kondisi hidup kita, apapun kondisi keluarga kita, ekonomi kita, financial kita, semua apapun kondisi itu Allah tetap menyertai. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Berkali-kali dalam keluarga saya mengalami berbagai-bagai pencobaan, ujian. Tapi saya tahu kami kuat karena Allah menyertai kami. Kami tidak ada di sini hari ini kalau tidak ada Tuhan yang menyertai kami. Kami sudah kecewa, kami sedih tangan Tuhan. Kalau 3 kali kami kehilangan dan ada sahaja yang menyerang keluarga kami sampai hari ini. Tapi saya percaya karena Allah yang menyertai. Kalau Dia Tuhan, Yesus yang saya sembah dan kamu sembah juga, kalau Dia menyertai keluarga saya, kalau Dia menyertai kami, kenapa Dia tidak menyertai kalian? Dia juga menyertai kalian. Dia juga menyertai kita semua karena Dia Tuhan yang sama. Kita sembah Tuhan yang sama yang pernah mati di kayu salib, yang menebus, yang hari ini kita peringatkan Dia sebagai kelahiran Dia. Dan kita memperingatkan bahwa Yesus itu lahir ke dunia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan Dia menyelamatkan kita, Dia menyertai kita. Kalau Tuhan yang sama sembah, Tuhan yang sama kamu sembah. Kalau Dia menyertai kami, kenapa Dia tidak menyertai kami? Mari kita sadar diri, kata orang. Sadar dirilah, woi. Biar kita sadar bahwa Allah menyertai kita. Apapun lembah di dalam kehidupan kamu, kehidupan Anda sekalian, Dia menyertai. Amin. Kadang-kadang kita terasa gagal. Kadang-kadang kita sudah mau fade up, sudah tidak mau sudah. Saya mau menyerah. Kenapa Anda tetap tidak dapat menyerah? Karena ada Allah yang menyertai. Haleluya. Next, karena cepat. Yang kedua, Allah atau Tuhan yang menyembuhkan. Yesaya 53 ayat 5 dikatakan di sini, tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, Dia dilumpuhkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilu-bilunya kita menjadi sembuh. Di dalam arti kesembuhan ada dua, satu sisi jasmani, satu sisi rohani. Di dalam kesakitan atau waktu kita mengalami sakit di dalam jasmani, apa yang saya atau menurut pengalaman saya, apa yang saya pernah layani, kalau mereka sakit, iman mereka macam berlipat kali ganda, mereka lebih datang kepada Tuhan. Namun kalau hati yang disakiti, berapa ramai mereka tinggalkan Tuhan. Dalam keadaan apapun jasmani kita, kadang-kadang mereka yang kena ini, kena itu, penyakit, macam-macam penyakit. Saya punya mata, atau saya sendiri, saya belum pernah lihat orang itu tinggalkan Tuhan. Namun waktu mereka disakiti, khususnya di dalam gereja itu sendiri, di dalam kalangan mereka, waktu mereka disakiti, ramai mereka tinggalkan Tuhan. Namun berita baik, Tuhan yang menyembuhkan, bukan hanya dari segi jasmani kita yang sakit, tapi Dia menyembuhkan juga hatimu yang terluka. Dalam 1 tahun ini, mungkin ada di antara kita yang tidak dapat lagi dikira, disakiti dan sakitnya di sini. Betul? Tapi kenapa kita masih ada hari ini? Kenapa ada di sini, masih ada di sini semua pakai batik? Kecuali saya punya saya kan batik, bukan batik ini beli hari itu pakai saja lah. Saya tengok besar juga, saya macam itu lembu sudah pakai ini. Tidak mengapa, sebab kita istri saya yang punya cancer. Tidak ada yang setuju, tidak mengapa. Saya sudah sakit hati. Kita disakiti. Kadang-kadang perkataan orang itu kita tidak sadar, atau perkataan kita sendiri kita tidak sadar sebenarnya menyakitkan orang. Kadang-kadang gurauan kita itu
boleh menyakitkan orang. Atau beberapa orang lain boleh menyakitkan kita. Tapi kenapa kita masih berhati? Karena Tuhan yang menyembuhkan luka-luka di hati. Waktu dia diremukkan, waktu dia di mahkotai diri, waktu dia ketikam, dan apa yang keluar hanya debu, darahnya sudah habis keluar. Waktu dia ketikam di sini, itulah yang mewakili kesakitan hati. Sesakit manapun saya berani berhenti, kesakitanmu tidak sesakit Yesus. Dia Tuhan yang diludahi. Kalau kita yang diludahi, betul? Belum diludahi, ini dia. Tapi Tuhan, kenapa dia tidak membalas? Dan dia memikul semua kesakitan kita dan dia menyembuhkan. Sebab itu hari ini kamu masih mampu, masih boleh, dan masih bisa tersenyum, benar? Sedar tidak sedar, sebenarnya Yesus sudah menyembuhkan hatimu dan terluka. Waktu dia diremukkan, waktu dia disengsara begitu, sebenarnya dia sedang menanggung kesakitanmu. Dia sedang menanggung kata-kata caci maki orang. Waktu dia diludahi dan berbagai perkataan yang dilemparkan kepada Yesus, dan sampai dia di atas kayu salib itu, apa yang dia katakan? Ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Maknanya, apa kesakitan hari ini Tuhan sudah menyembuhkan. Hanya kamu iman, seperti mana Yesus waktu penciptaan. Jadilah terang. Terang itu belum ada, namun dia kata jadilah terang, jadilah ini, jadilah itu, dan semua itu jadi. Begitu juga kita hari ini. Kalau kita rasa kita masih lagi terluka, katakan jadilah kesembuhan dalam hati saya. Saya percaya ada di antara kita, di antara kita disakiti atau kita yang menyakiti. Bapak-bapak lebih banyak menyakiti lah, saya rasa. Sebab itu bapak-bapak tidak ramai hari ini, mereka takut karena koma. Amin. Tuhan sudah menyembuhkan dalam luka hati. Waktu kamu disakiti, waktu kamu dilecehkan, waktu kamu mengalami keadaan-keadaan yang seolah-olah kamu tidak tertanggung, ingatlah, sebenarnya Yesus sudah menanggung. Di sebalik hadiah itu, ada sesuatu rahasia, yaitu Tuhan sudah menyembuhkan. Tuhan tidak membiarkan kamu terluka. Waktu kamu dilukai, sebenarnya Yesus sedang menangis juga. Ingat, kalaupun suami kamu tidak menangis untuk kamu atau istri tidak menangis untuk kamu, sebenarnya sadarkan bahwa Tuhan sedang menangis untuk kamu. Dan dia rindu menyembuhkan luka dalam hatimu. Amin. Terima kasih Tuhan. Saya percaya mulai hari ini kalau kamu keluar daripada dewan itu kamu tidak sama seperti sebelum kamu masuk ke tempat ini, karena kamu sudah bebas daripada hati yang terluka. Ada banyak orang membawa hati yang terluka tahun demi tahun, tahun demi tahun, tahun demi tahun. Itu sangat berbahaya. Biar hari ini kita tahu di dalam Yesus ada kesembuhan. Kalau kamu hari ini kamu ada sakit di dalam sakit jasmani, seperti anak kami waktu dia dilahirkan, dia tuli sebelah dan ada cecair di dalam itu, jadi tidak boleh dikorek dari sini dan dokter kata terpaksa membuat pembedahan. Tidak berapa lama, di cecair yang ada di dalam sebalik genang itu dan telinganya yang tuli sebelah disembuhkan Tuhan. Yesus yang menyembuhkan. Kalau Tuhan boleh lakukan kepada anak kecil waktu dia baby lagi, kenapa dia tidak boleh lakukan untuk kita semua? Sedangkan kita kesempatan yang sama. Amin. Serahkan kepada Tuhan. Apa yang kamu terluka hari ini, serahkan kepada Tuhan. Bawa kepada Yesus. Amin. Ketiga, Allah yang memuat. Di dalam 2 Tesalonika
ayat 3. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Nah, di sini dikatakan Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kita daripada yang jahat. Kita manusia, kita tidak boleh lari daripada pikiran-pikiran perbuatan jahat. Kadang-kadang yang sangat menjadikan kita rancang sesuatu yang jahat untuk orang lain. Namun di sini Tuhan berkata, Dia menguatkan kita supaya rencana kita yang jahat itu, rencana kita yang mau hidup dalam dosa, yang mau berdosa, yang mau lakukan dosa dan tidak mau lagi kepada Tuhan, Tuhan kuatkan hati kita, saudara. Dan supaya hari ini kita dikuatkan dan kita tahu kalau itu dosa, kita ada kekuatan untuk menolak. Kalau ini dosa, kita tidak mau hidup lagi, kita akan tinggalkan. Karena Dia yang menguatkan kita supaya kita dihindari daripada dosa. Seringkali saya tidak ada kekuatan. Kita sudah tahu itu adalah dosa, kita tetap mau melakukan karena kita tidak ada kekuatan. Tapi Tuhan yang memelihara kita, Ia akan menguatkan hati ini. Namun kita tahu atau kita sadarkan bahwa Tuhan itu menguatkan kita. Sebab itu, waktu kita di dalam sesuatu godaan-godaan, mari kita serah kepada Tuhan. Saya percaya waktu kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, Dia akan menguatkan kita sehingga kita boleh mengelak apa yang dosa, apa yang najis. Kita dapat keluarkan diri daripada kehidupan dosa dan kita dapat putuskan setiap kutukan-kutukan dan kita dapat elakkan. Oh, kalau ini dosa, oh ini tidak boleh, oh ini tidak boleh, ini salah. Kita boleh kuat, kita ada kekuatan untuk mengelak semua itu karena Tuhan yang menguatkan. Kalau tidak ada Tuhan, kita akan. Saya juga. Kami ingat kami yang pasca ini tidak ada rasa itu dosa itu, tapi kenapa kita boleh elak? Sebab ada Tuhan yang menguatkan. Pikiran kita masih tetap manusia, tapi adakah kita mau atau tidak? Oh, kita tahu ini dosa, kita elak. Dan seorang pastor pun atau dia reverend pun, kalau dia tidak ada Tuhan yang memberi dia kekuatan, dia juga akan hidup dalam dosa. Berapa ramai juga mereka yang sudah puluhan tahun melayani, tapi tiba-tiba dengan mereka ada pelakor. Tahu gak pelakor? Itu istilah Indonesia dong. Rampas lagi orang dong. Sebab itu Tuhan yang memberi kita kekuatan. Namun kita harus percayakan hidup kita kepada Tuhan supaya saat kita membuat berdosa, saat kita mau coba melangkah satu langkah untuk berdosa, Tuhan menguatkan kita. Dan kita sadar, oh Tuhan, saya lemah, kuatkan saya. Next, aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita, karena menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan kepada-Nya. Dia yang menguatkan. Aku bersyukur kepada Dia atau Tuhan yang menguatkan aku, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita, karena menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan itu kepada-Aku. Waktu di dalam bulan Februari, waktu kami mengalami goncangan, dan saya terus terang, waktu itu saya 3 hari tidak boleh tidur. Waktu kami kehilangan anak kali ketiga, hanya saya 1 malam tidak boleh tidur. Dan ini 3 hari, 3 malam saya tidak boleh tidur bersama-sama dengan ejek-ejek. Mereka juga menangis. Nah, waktu itu saya berat apa yang saya rasakan, kalau tidak ada Tuhan, jangankan ya merintis gereja. Mungkin ke gereja lagi kami tidak. Saya dan istri akan tinggalkan gereja. Tetapi bila Tuhan yang menguatkan kami, bila Tuhan yang memberikan kekuatan, waktu kami lemah, Dia menguatkan kami. Waktu COVID yang pertama, ada seorang dia dari Batam
Dan waktu 4 hari bulan 4 COVID pertama itu yang totally lockdown itu, orang semua sudah takut mati, ya ini itu. Dan dia kehilangan suami dia di hospital. Dan saya hanya yang waktu itu uruskan pengebumian, saya dan dia, 2 orang saja. Kan satu kereta pun 2 orang waktu itu. Dan saya ada surat sebagai pendeta dia dan pergi ke Sunway dan bawa dia untuk upacara membakar mayat suami dia, dan lepas itu mayat abu itu dibawa ke rumah kami. Dan saya melihat dia dengan hanya seorang wanita. Waktu malam, setiap malam kami ada kebaktian ibadah di rumah. Sunway Hospital call dia, bilang mau bayar. Dengan utang dia masih lagi 150.000 kalau saya tidak sedang waktu itu. Waktu kami tengah ibadah malam, setiap malam kami bawa dia, bimbing dia, kami muridkan dia. Dan waktu itu, kalau dia ada bukti, dia tidak ada Tuhan yang menguatkan. Saya tidak heran kalau dia sudah bunuh diri. Saya tidak heran itu. Dengan hanya seorang di sini, dan tambah lagi kawan dia berkata, jaga-jaga kamu sana. Tidak ada orang yang sebaik ini tahu. Jaga-jaga, dia ambil kesempatan. Dia katakan kami ambil kesempatan dengan ini. Ini kawan dia ini. Ini Sister Bella nama ada nama dia. Dan kawan dia bertambah tahu. Jaga-jaga nih, kamu punya kawan itu pendeta itu. Woi, jaga-jaga kau. Dia orang ambil kesempatan kau. Jaga-jaga kamu di sana. Makanya ini kamu tidak kenal mereka. Dan kata-kata ini itu semua yang dia terima dan dia dengar. Kalau tidak ada Tuhan yang menguatkan, saya tidak heran dia sudah bunuh diri. Tapi karena Tuhan yang menguatkan. Dan kalau Tuhan yang dia sembah itu mampu menguatkan dia, kenapa dia tidak mampu menguatkan kita semua? Itu pertanyaan. Kalau Tuhan yang dia sembah itu yaitu Yesus Kristus, Tuhan yang sama kita sembah hari ini, yang kita tadi puji sembah tadi, Tuhan yang sama. Kalau dia boleh menguatkan, atau Tuhan boleh menguatkan sisi atau si istri, kenapa dia tidak boleh menguatkan kita waktu kita lemah? Waktu kita jadi lapandai, kenapa dia tidak boleh menguatkan? Sedangkan Tuhan yang sama. Sebab itu jangan kecewa. Jangan pernah kecewa. Di sebalik itu sebenarnya ada di belakang, dia ada di tepi kiri kanan. Dia sedang menuntut jawab, menguatkan kamu waktu kamu lemah, waktu kamu di dalam ada. Waktu Raja Daud kejar-kejar oleh Raja Saul, siapa yang menguatkan dia? Waktu Raja Daud berdebat dengan Goliat, apa dia kata? Saya datangi kamu dengan nama Tuhan semesta. Dan dia mampu mengalahkan Goliat karena kekuatan itu datang luar biasa daripada Tuhan. Begitu juga dengan kita juga mengalami kekuatan yang sama. Kalau kita tahu di dalam Yesus itu sebenarnya ada satu poin yang kita pelajari, yaitu kekuatan. Dalam lagu kekuatan di hidupku, betul? Kita kuat karena kita Tuhan. Kita punya Tuhan yang mereka ada yang sanggup bunuh diri. Kenapa? Karena mereka tidak ada Tuhan. Di dalam 2019 sampai 2021 kalau tak silap saya pergi cari rekor Bukit Aman. Ada 1.600 lebih orang bunuh diri. Kenapa mereka bunuh diri? Tidak ada Tuhan yang menguatkan. Dan tidak ada mustahil kita orang percaya juga kita boleh bunuh diri kalau kita tidak sadar bahwa ada Tuhan yang menguatkan. Jadi mari kita hari ini kita sedar di dalam hadiah itu. Hadiah Natal yaitu yang dibungkus oleh kain lampin itu, yaitu Yesus Kristus dibungkus dan dibungkus oleh hadiah ini. Di dalam kain lampin itu Yesus, tapi di dalam Yesus itu sendiri ada banyak hal yang kita boleh belajar. Ada banyak hal yang sebenarnya kita sebagai orang percaya, apapun lembah, dimanapun seperti mana Petrus, kenapa dia boleh berjalan di atas air? Karena adanya Tuhan. Dia masih fokus kepada Tuhan. Tuhan, Kaulah itu, dan dia boleh berjalan di atas air. Tapi saat dia tidak fokus kepada Yesus, dia fokus kepada keadaan dan ribut petir. Sebab itu kenapa dia boleh tenggelam? Kenapa?
dan dia tidak fokus lagi kepada Tuhan. Dan hidup kita juga begini. Saat kita hilang fokus kepada Tuhan, kekuatan yang Tuhan ada itu kita tolak dan kita tidak mau lagi dibuatkan. Ya hari ini, mari kita sama-sama, ya kita sama-sama berserah kepada Tuhan. Serahkan kelemahan-kelemahan kita kepada Tuhan. Dan saya percaya hari ini kita menang. Kalau ada apa-apa di depan selepas hari ini, kalau ada apa-apa badai, kalau ada apa-apa pencobaan, ada apa yang kita perlu lalui, ranjang yang perlu kita lalui, mungkin kita perlu berjalan di atas air. Ingatlah Tuhan yang menguatkan kita. Saat kamu lemah khususnya, dalam kelemahan pula kuasa Tuhan dinyatakan. Dalam kelemahan kita lah sebenarnya Tuhan berkata di dalam kelemahan kita sehingga kita dikuatkan. Hari ini kalau kamu rasa kamu lemah, kita punya Yesus. Hari ini kalau kita rasa kita tidak ada kekuatan lagi, pastor saya tidak mampu lagi, pastor saya tidak boleh lagi, saya tidak mampu lagi, saya tidak bisa lagi, pastor saya mau menyerah. Tuhan hadir di tengah, Dia ada menguatkan kita. Amin. Hanya serahkan kepada Tuhan. Hari ini kalau kamu lemah, serahkan kelemahan. Karena dalam kelemahan kita kuasa Tuhan itu dinyatakan. Amin. Yang terakhir, mengampuni. Matius 18:21 sampai 22. Begini firman Tuhan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Apa kata Yesus? Atau apa jawab Yesus? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Ini pengajaran Yesus bagi. Di dalam kehidupan kita seharian ataupun di dalam sepanjang tahun ini, saya percaya ada saja ya yang menyakitkan hati kita seperti katakan tadi. Tapi mampukah kita mengampuni? Dia buat lagi lah, berapa kali kata Yesus berkata sampai 70 kali 7 kali. Dalam beberapa saat kita harus mengampuni orang. Dalam beberapa saat, beberapa detik kita harus mengampuni orang. Satu hari selepas COVID, seorang bapak call saya, WhatsApp saya. Sir, tentang ini lepas makan, lepas kerja, boleh jumpa di kedai kopi kan? Boleh. Kenapa? Ada apa Pastor? Dan waktu kami jumpa, saya dan istri berjumpa dengan bapak ini. Dia berkata, Pastor saya punya istri tahu 2 minggu sakit dan dia mimpi mama segala macam dan tidak ada lagi yang boleh menyembuhkan dia. Pergi hospital tidak dapat disembuhkan. Dan oke, dan dia cerita sedikit dan biarlah sampai istri yang cerita, saya tidak mau nanti lebih-lebih pulang begitu. Dan hari keesokan hari itu kalau saya tidak siap di selepas pagi kami menang di rumah mereka. Dan dipendekkan cerita, ibu ini bertengkar dengan anak perempuan dia. Nah, anak perempuan dia sekolah di satu college dan dia sakit dan mereka suami istri diambil dari college dan hantar ke hospital. Nah, selepas itu anak dia masuk dan karena pada waktu mereka turunkan depan pintu hospital itu tidak ada parking. Dan lepas itu ada parking, mereka parking di situ dan bila anak itu keluar, dia ingat masuk parking di tempat yang lama. Jadi dia hanya lalu ibu bapak dia begitu dan cari, oh di sini pulau kamu. Nah, marahlah anak dia, kenapa pergi dan masuk dalam kereta bergaduh lagi dengan istri atau dengan mak dia. Dan lasnya apa anak dia cakap? Babi punya mak. Ibu, kalau anak kamu kata begitu macam mana? Mereka bertarik rambut di kereta. Ini mereka sedang cerita dengan saya dan suaminya berkata, saya diam saja pastor. Mereka bertarik rambut. Itu menyebabkan dia sakit. Dan saya minta dia, ibu, macam ini ya. Ujung minggu ini anak kamu balik. Boleh nggak macam ini?
balik, kamu peluk dia. Hah? Dan ada yang cakap saya pagi mau peluk dia lagi. Ada siapa itu sanggup macam itu? Ini gila punya pasangan. Dah anak itu sama. Mungkin pasal yang gila ini. Anak dia cakap babi, suruh ibu dia peluk. Bagi tahu dia, peluk dia dan minta ampun. Dia punya mata satu terjulur di sini, telinga dia satu yang macam ini panjang. Tetapi harus, karena Yesus mati dari sana. Dia tidak pernah berdosa. Dia mati untuk kita. Di kita yang berdosa, dia yang tanggung. Dan ini yang saya bagi tahu ibu ini. Dan dibandingkan cerita, dia tidak boleh terima sebenarnya apa yang saya suruh. Dia tidak boleh terima karena anak ini cakap dia babi. Kalau minta duit dia baik-baik dengan saya, masak saya begini, saya tidak mau bayar sudah. Biasalah kali ini meracau. Saya di sini tidak ada yang macam itu meracau. Di sini ibu dia baik-baik saja. Amin. Haleluya. Dibandingkan cerita, dia berbuat itu. Itu bukan jemaat kami, ini bukan jemaat kami. Dan di situ juga waktu malam itu sekali berkata kepada dia, saya dan istri, kita berdoa, kamu lepaskan kemampuan kita. Dan begitu berat sekali, karena ini arahan pastor ini. Dan bukan punya jemaat, jadi dia undang saya, kalau dia panggil saya, dia harus kenal sama saya. Dan dia buat begitu, melepaskan kemampuan. Malam itu juga ada disebutkan. Tidak lagi. Dan mereka sekarang dijumpa mereka, bapaknya kata tinggal mau kawin lagi anaknya. Tidak mudah kan? Anak cakap api kok. Tapi Yesus lagi di dalam. Dia mati bagi kita. Hampir setiap hari kita berdosa. Tapi yang adalah Yesus pernah ubah kesetiaan kepada kita. Dia pernah ubah, tidak pernah. Hari ini kita menyakitkan hati orang, menyakitkan hati istri, suami, anak-anak, atau kepada siapa-siapa. Yesus mengampuni semuanya. Karena dia lepaskan kemampuan malam itu bukan berdoa. Malam itu juga ada semua. Karena ini saya punya banyak saya selalu. Ada banyak penyakit yang boleh disembuhkan hanya dengan melepaskan kemampuan. Tapi ada banyak penyakit yang kita dapat dan tidak sembuh-sembuh karena kita tidak mengampuni. Waktu istri saya 2 tahun dia kepahitan dengan Tuhan waktu kami kehilangan untuk kali ketiga. 2 tahun. Kami pergi hospital swasta, hospital kerajaan, dia tidak sembuh-sembuh. Dan satu hari saya khotbah di satu tempat tentang pendarahan. Perempuan 12 tahun pendarahan. Dan Roh Kudus berkata, itu kamu pendarahan dengan Tuhan. Kamu sakit hati dengan Tuhan. Dan hari itu dia minta ampun dengan Tuhan. Dan dia sudah disembuhkan. Malam itu juga. Jadi penting untuk kita mengampuni. Karena Yesus datang ke dunia. Ingat itu betul. Apa tujuannya? Tujuannya memperkayakan kita. Tahu kita orang-orang punya ramai yang lebih kaya daripada kita. Mereka tidak percaya. Tujuan dia menyembuhkan kita. Ada ramai mereka di luar sana, mereka tidak berdoa, mereka juga sembuh. Tapi yang tidak boleh dilakukan oleh dunia yaitu pengampunan. Dan di dalam hadiah sebenarnya itu adalah pengampunan. Di dalam hadiah di sebalik ini, kalau kita gali dan gali dan gali dan gali, kita menggali firman Tuhan, kita tahu bahwa Yesus itu adalah pengampunan. Allah itu adalah kasih. Kita ingat ini selalu kita dengar. Allah itu adalah kasih. Waktu kita menolak pengampunan, tahu kita sedang menolak Yesus. Yesus itu adalah pengampunan. Siapa yang boleh nafikan? Dia mati di kayu salib. Dia tidak pernah bersalah. Dia tanggung semua dosa kita. Makanya Yesus itu adalah pengampunan sendiri. Allah itu adalah kasih. Kasih itu adalah kasih, ada pengampunan. Ada banyak di dalam itu, tidak pentingkan diri sendiri. Macam-macam yang ada di dalam 1 Korintus 13 itu.
Dan kasih itu kalau kita menolak pengampunan, saya beritahu kamu sedang menolak Yesus. Kalau ibu yang tadi tidak menolak pengampunan, karena walaupun anak dia, karena anak dia katakan dia babi, dia tidak langsung. Tapi karena dia terima, walaupun mula-mula secara paksa lah begitu, dia terpaksa. Tapi karena dia melepaskan pengampunan kepada anak dia, saat dia melepaskan pengampunan, saat itulah sebenarnya dia menerima Yesus. Yang memanggil Yesus dalam kehidupan. Kalau kita menolak pengampunan, baik-baik ini. Saat kita menolak pengampunan, kita sedang menolak Yesus. Karena tujuan utama Yesus hanyalah pengampunan. Mencari orang berdosa kata Tuhan. Mencari orang sehat tidak memerlukan tabib kata firman Tuhan. Tapi orang sakitlah yang memerlukan tabib. Jadi saat kita menolak, ingat ini. Saat kamu menolak pengampunan, saat itulah kamu menolak Yesus. Pada tahun lepas, sehari akhiri dengan satu dua kesaksian. Pada tahun lepas, peringatan mak saya untuk 1 tahun. Dan biasa kami untuk 1 tahun itu kami ada simetkan itu kubur. Contoh tahun ini dikuburkan begitu saja, tahun depan kita peringatkan 1 tahun dan kita buat kubur dia cantik. Kita tidak tahu kebiasaan kalau dari antara kamu, tapi itu kebiasaan kan. 1 tahun kemudian dibuat mosek segala macam. Dan saya mau ambil kesempatan waktu itu sebagai ibadah akan diadakan di rumah kami. Dan sampai kita siap-siap. Saya kan mau rencana kami yaitu memberi kesaksian bagaimana kebaikan Tuhan untuk kami di PL sepanjang 30 lebih tahun. Dan alat musik keyboard, ada beberapa alat musik kami bawa waktu kami balik tahun lepas itu. Karena kami membuat ibadah dan kami membuat kesaksian biar ramai mereka yang sudah tersesat daripada jalan Tuhan, mereka balik kepada Tuhan. Nah, tiba-tiba last minute, 1 minggu sebelum itu di cancel. Kata abang saya, semua tidak payah. Kenapa begini terjadi? Nah, ada orang yang menghalang. Dia kata, waktu kematian Protestan yang sembayangan dia. Jadi untuk 1 tahun ini biarlah Protestan. Orang ini sebenarnya menghalang saya, selalu menghalang saya waktu balik kampung untuk bersaksi pun tidak saya tidak benarkan. Karena dia kata saya ini sesat. Saya dari melayani karismatik dan itu Protestan. Sebenarnya itu ada gereja saya sendiri, gereja kampung. Saya dihalang. Tidak boleh, dia beritahu abang saya tidak boleh. Mesti Protestan juga yang buat. Oh, hati saya begitu hancur. Di rumah saya, di rumah kami mau dibuat. Dan mak saya, aduh kalau itu kan hati ini, gampang nih. Dan sebagai tahu sih, biarlah ini bukan rencana Tuhan. Oh, dalam hati saya memang hancur. Pada tahun ini, baru ini, saya dapat SMS dari dia, message. Bilang kamu balik tahun depan, maksudnya tahun depan ini lah. Kali itu baru dia message saya. Saya beritahu dia, belum tahu lagi. Kalau kamu balik, tolong buat ibadah di rumah saya. Orang yang menghalang ini sudah bertahun-tahun menghalang saya. Tolong buat ibadah di rumah saya. Sekarang saya sadar bahwa bukan denominasi yang menghalang. Kalau waktu itu saudara, saya simpan baik dan dia tidak mengampuni, dia tidak akan spesial lagi. Dan hari itu juga baru saya diundang di Protestan untuk khotbah 2 minggu lepas. Kenapa? Karena saya mengampuni. Kalau kita simpan pahit, sampai bila-bila pun kamu akan dihalangi. Rencana Tuhan akan terhalang dalam hidup kita. Kenapa? Banyak hal yang tidak terjadi dalam hidup kita. Sedangkan Tuhan sudah rencanakan. Rancanganku adalah rancangan damai sejahtera kata Tuhan. Dari rahim ibu lagi, saya sudah ada rencana untuk kamu kata Tuhan sebenarnya. Bukan hanya kepada Nabi Yesaya atau Nabi Yeremia, tapi untuk kita hari ini. Mereka sudah tidak ada, tapi firman ini adalah untuk kita hari ini. Dari kecil lagi, dari sebenarnya daripada rahim ibu kita sudah rencana Tuhan. Tapi kenapa terhalang? Karena kita simpan pahit. Mau simpan pahit lagi?
Tolong angkat tangan. Oke, Pastor Teda sudah harus memakai. Kalau ada kepahitan, jaga mereka. Karena itulah saudara, saya lepaskan kemampuan. Memang saya tidak harus hati. Di rumah sendiri, mak sendiri dihalangi oleh denominasi. Dan tahun ini dia sendiri mesej saya. Karena saya tahu di dalam hadiah itu, hadiah kita itu kayak hadiah Natal dari Yesus yang dibungkus oleh kain api di palungan. Di dalam dia ada pengampun. Men, yang sakit hati dengan suami hari ini lah mengampuni. Men, jangan pakai kemampuan ramai sakit hati dengan suami. Saudara, ada banyak rencana Tuhan terhalang karena kita menghalang pengampunan. Saat kamu halang pengampunan, kamu sedang halang rencana Tuhan dalam hidup kita. Bisa kamu lepaskan pengampunan, semua halangan itu dilepaskan dan kamu akan menerima rencana-rencana Tuhan. Mari yang lain Indonesia. Kita semua berdiri.